Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan aku Rachel Catherine sebagai staf muda bidang pemberdayaan perempuan BEM FH Undip tahun 2024. Yang mana dalam rangka memperingati Hari Perempuan Pembela HAM, kami dari PPBEM FH Undip mempersembahkan sebuah podcast yang bertemakan kerja-kerja perempuan pembela HAM, bagaimana hidup berjalan tanpa perempuan pembela hak asasi manusia. Yang secara garis besar bermakna bahwa menjadi pejuang melalui peran sebagai perempuan pembela hak asasi manusia merupakan sebuah pilihan penuh kesadaran untuk menegakkan kemanusiaan yang mana hingga saat ini masih dipenuhi oleh stigma-stigma atau intimidasi hingga kekerasan. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, mari kita langsung perkenalan saja ke narasumber hebat kita, yaitu Kak Witi Muntari, yang merupakan seorang kepala internal LRC KJH. Nah, Kak Witi Muntari ini nantinya akan membersamai kita nih teman-teman dalam podcast Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, halo Kak Witi Muntari. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Apakah baik? Alhamdulillah, kabarnya baik. Baik ya Kak ya. Oke, kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini gimana nih Kak di LRC KJH? Iya, kalau di LRC KJH karena memang ini mendekati momen 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, jadi kita memang sedang mempersiapkan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, dan nanti akan ada beberapa agenda yang tentunya nanti kawan-kawan bisa terlibat gitu ya di dalam agenda tersebut. Jadi kita akan live IG, kemudian kita akan ada bazar pre-love sintas, kita akan ada diskusi, laporan tahunan terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. Gitu. Nah mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja kali ya Mbak ya. Nah untuk podcast hari ini yang mana tepatnya merupakan tanggal 29 November setiap tahunnya itu memperingati Hari Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia. Gimana sih Mbak pandangan Mbak mengenai perempuan pembela hak asasi manusia, dan kenapa sebenarnya perempuan pembela hak asasi manusia ini harus ada gitu loh, dan harus diperjuangkan hak kemanusiaannya? Ya, jadi hak asasi manusia itu kan luas ya. Iya, benar. Jadi dia bisa sebagai pendamping korban, kemudian misalnya dia yang memperjuangkan hak atas lingkungan, dia yang memperjuangkan adat, sehingga bicara soal perempuan pembela HAM ini juga sangat luas begitu ya. Nah, sehingga kami ini sebagai perempuan pembela HAM yang dia fokusnya ke pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan di Jawa Tengah. Kayak gitu. Oke, mungkin Mbak Tari boleh sekiranya berkenan untuk diceritakan latar belakang terbentuknya PPHAM itu sendiri, dan mungkin bisa diceritakan dari aspek sosiologis kah, atau mungkin PPHAM ini tuh terbentuk dengan latar belakang yang seperti apa kah gitu, boleh Mbak? Ya, kalau saya ini ya melihat sejarah yang ada di dalam tulisannya Komnas Perempuan terkait dengan perempuan pembela HAM. Jadi berawal dari tahun 2006 yang di situ berawal dari perempuan pekerja HAM ya, atau pembela hak kemanusiaan waktu itu ya, dari Aceh. Di situ mengalami burnout, mengalami stres gitu ya pasca tsunami, bencana dan lain sebagainya yang berdampak pada perempuan. Setelah itu kita ada hasil pemetaan ya dari penelitian itu, kemudian kita sendiri juga bersama dengan jaringan lembaga pengada layanan yang ada di Jawa Tengah, kita bersama-sama juga ada jaringan perempuan pembela HAM. Kemudian bagaimana kita membangun support system di antara perempuan pembela HAM. Iya. Apabila nih kita melihat dari sisi empirisnya perempuan pembela HAM, itu kan udah banyak banget kan Mbak perempuan pembela HAM yang udah mulai bergerak dan udah mulai speak up, udah mulai berani kalau misalnya mereka tuh dicederai dan gak dilindungi juga sebagai PPHAM. Nah, seperti apa sih sebenarnya perjuangan PPHAM dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan? Mungkin di sini Mbak bisa jelasin dari aspek LRC KJH sendiri itu tuh membela hak asasi manusia tuh yang seperti apa Mbak? Gitu. Iya, jadi yang kami dampingi adalah perempuan korban yang dia rentan kayak gitu, kemudian miskin, artinya dia belum punya kemampuan untuk mengakses bantuan hukum misalnya dari pengacara begitu. Untuk kasusnya sendiri kita ada kasus KDRT, kemudian perkosaan, kemudian segala ini ya, kekerasan seksual yang masuk di dalam undang-undang TPKS,
kemudian ada perdagangan perempuan, ada kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja migran misalnya. Nah, itu juga kita dampingi. Jadi ketika kita bicara kasus kekerasan terhadap perempuan, ya memang jenisnya banyak gitu. Banget, jadi ya, tidak hanya kekerasan seksual. Nah, ngomong-ngomong tentang PPHAM itu aku teringat dengan salah satu kasus, yaitu kasus Meila Nurul Fajriyah, yang mana Meila ini merupakan seorang PPHAM, Mbak, dan mendampingi korban kekerasan seksual. Nah, tapi selama dia mendampingi korban kekerasan seksual ini, dia mendapat kriminalisasi dan serangan yang sangat serius karena dia yang membela korbannya itu. Nah, sebenarnya berdasarkan kasus ini ataupun kasus-kasus yang lain yang Mbak tahu lah, gimana kiranya pendapat Mbak terkait kasus-kasus tersebut? Iya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang TPKS tadi ya seharusnya memang tidak bisa kemudian pendamping itu dikriminalisasi, kemudian kayak dilaporkan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Ya seharusnya memang pendamping itu bagaimana dia bisa mendapatkan perlindungan ketika dia mendampingi kasus-kasus kekerasan, salah satunya kekerasan seksual, sesuai dengan Undang-Undang TPKS. Iya, kalau kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang sampai saat ini, tadi kan sudah kita bahas ya Mbak dari awal, belum ada regulasi atau payung hukum yang secara spesifik untuk mengatur terkait perlindungan PPHAM. Lantas kalau dari Mbak Witi sendiri pandangannya, apa sih yang diperlukan upaya untuk membentuk regulasi melindungi eksistensi dari PPHAM itu sendiri? Perempuan pembela HAM itu kan isunya kan banyak, isunya bener. Itu kan luas, yang tidak hanya mendampingi perempuan korban kekerasan. Nah, sehingga ya menurut kami memang penting juga ya bagaimana kedepannya itu ada regulasi ya yang bisa melindungi perempuan pembela HAM. Nah, kemudian selain itu kan advokasi yang masih cukup panjang dan kita nggak tahu kapan kan, gitu. Nah, sehingga kita juga penting sesama perempuan pembela HAM atau sesama pembela HAM kita bisa saling bersolidaritas, membangun jaringan, saling menguatkan, kemudian kayak yang kami lakukan itu kayak membangun support group untuk perempuan pembela HAM. Baik, karena mungkin kita tadi udah banyak dengar cerita ya dari Mbak Witi Muntari, karena kita juga udah ada di penghujung podcast nih. Mungkin aku ada satu pertanyaan terakhir nih untuk menutup podcast kita di siang hari ini. Menurut ini boleh dijawab menurut suara hati Mbak Witi sendiri. Kira-kira apa sih Mbak pesan atau harapan yang ingin Mbak sampaikan kepada generasi muda sekarang terkait PPHAM yang harapannya dapat diimplementasikan nih untuk para pendengar podcast kita, agar nanti setelah selesai di post podcast ini tuh mereka tahu nih Mbak sekiranya kita nih harus apa gitu. Makin banyak gitu ya anak muda, perempuan-perempuan muda yang dia punya perhatian terhadap isu perempuan gitu. Jadi bagaimana terhadap kepedulian sosial, terus bagaimana dia peduli terhadap kelompok-kelompok rentan, kemudian bagaimana dia respect, dia peduli ketika misalnya di lingkungannya terjadi kekerasan seksual, terjadi kekerasan terhadap perempuan, atau misalnya di mana tempat-tempat dia beraktivitas, seperti itu. Oke, mungkin aku selaku moderator izinkan untuk membacakan kesimpulan dari diskusi ataupun podcast kita pada siang hari ini, yang mana di sini perempuan pembela hak asasi manusia atau PPHAM itu merupakan aktor kunci dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan melalui advokasi hak perempuan dan kelompok yang termarginalkan. Nah, tanpa kehadiran PPHAM, upaya melawan diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran HAM akan kehilangan arah dan daya dorong. Meski demikian, kerja-kerja dari PPHAM sendiri kerap dibayangi risiko yang besar seperti ancaman, kekerasan, kriminalisasi, hingga stigma sosial, pun sebenarnya belum ada spesifikasi yang secara khusus untuk mengatur mengenai perlindungan PPHAM. Oleh karena itu, untuk keberlanjutan yang lebih baik lagi, diperlukan peran-peran yang mensyaratkan dukungan konkret dan perlindungan sistematis dari seluruh keterlibatan masyarakat untuk sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai hak asasi manusia
Indonesia. Mungkin sekian sekiranya aku ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Mbak Witi Mutari untuk bisa sharing nih bersama kita anak-anak muda, karena nanti yang nonton anak-anak generasi muda nih Mbak. Mereka yang bakal nonton nih Mbak akan di-post juga. Nah, untuk menjadi narasumber ini di peringatan Hari Perempuan Pembela HAM, aku mengucapkan selamat Hari Perempuan Pembela HAM bagi seluruh perempuan pembela HAM di dunia ini, di Indonesia dan di lingkungan sekitar kita. Aku harap kita semua bisa tetap menjadi perempuan pembela HAM sampai akhir hidup kita nanti ya teman-teman. Semoga apa yang telah kita bahas pada kali ini dapat bermanfaat bagi para penonton ataupun pendengar podcast kali ini. Aku, Rachel Catherine, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Bersuara sampai setara.